Shalom, selamat siang rekan terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi kita Halo, berjumpa dalam ibadah Friday Service 40 Minute pada tanggal 23 Januari. Ketemu lagi kita 1 tahun setelah libur ya. Hari ini kita bertemu bersama dengan kami dari Terang Eklesia Ministry dan kita berjumpa bersama rekan-rekan teman-teman di kantor maupun di tempat-tempat yang kalian bekerja. Ini waktunya untuk kita merefresh segala kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Saat ini kita berada di live streaming dari Facebook dan juga ada siaran tertunda dari YouTube dan kita juga ada di Zoom. Baik, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Saud Simamora dengan tema karyawan yang berdampak. Karyawan yang berdampak yang luar biasa ya berarti ya. Dan kita akan dilayani oleh worship leader kita, Ibu Naomi Ginting, dan ada Ibu Nani sebagai bagian pengumuman, Ibu Hari Suryati sebagai doa syafaat, dan rekan-rekan yang lain ada Amel, Evangelist Amel di doa pembuka nanti ya. Juga ada Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat, bagian multimedia dan juga pendoa doa berkat. Buat rekan-rekan yang sudah hadir dan bergabung, mari bersama-sama kita nikmati kasih Tuhan dalam ibadah Friday Service 40 Minute. Tuhan Yesus memberkati. Kak Amel mana? Shalom semuanya. Mari kita mau buka ibadah pada service kita pada siang hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Bapak, kami boleh berkumpul lagi pada siang hari ini. Walaupun mengalami media Zoom, tapi tidak mengurangi damai sukacita kami Tuhan. Berkatilah ibadah pada service perdana kami ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi dampak bagi kami semua, bagi karyawan, karyawati, dimanapun berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka ibadah kami ini hanya dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Amen. Terima kasih Kak Amel. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biar kita pada saat ini tujukan hati pikiran kita hanya kepada Yesus, sebab Dialah sumber kehidupan dan sumber kekuatan kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita, apapun keadaan kita hari ini, tetap sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, sebab Dia yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalamu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, haleluya. Tak terbatas jalan-Mu, kau yang ku percaya
di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Saya persilakan hambanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu kalau Engkau terus tetap menyertai kami hingga sampai siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu karena hari ini kebaktian karyawan perdana melalui Zoom ini Tuhan. Bapa, urapi kami bagi pendengar yang ada di Zoom ini Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau pimpin dan juga hamba-Mu Engkau pakai agar dapat berkata-kata sederhana hingga
para pendengar dapat mendengarkan menjadi rema dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, berkata-kata Engkau ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Waktu saya nggak banyak, 15 menit kalau kayaknya. Ya, sesuai dengan ini tema ya, karyawan yang berdampak. Ya, saya mau ini dulu ya di dalam 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat. Ini kedua, ayat 2, mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani. Karena bersaudara dalam Kristus. Karena itulah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ya. Yang 62B ya kalau di ya ininya dia pakai HP ini. Ajarkanlah dan nasihatilah semuanya ini. Jadi saya ambil karyawan yang berdampak itu artinya ajarkanlah semuanya ini kepada mereka yang belum mengerti, yang belum dalam bekerja, mungkin karyawannya ya amburadul, suka-suka seenaknya dewek. Jadi kita harus mengajarkan mereka. Dan contoh bagi kita karyawan ya, karyawan ini harus kita menunjukkan tanggung jawab bagaimana kita berdampak. Berdampak itu artinya berpengaruh, orang yang berpengaruh. Ya, sama dengan berintegritas, hampir juga itu integritas mutunya yang dilihat dari karyawan kita, dari teman-teman kita. Jadi di sini karyawan harus ya mempunyai identitas. Identitas pribadi. Identitas pribadi apa? Di dalam Kristus. Karena kita orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Artinya kita yang sudah mengenal Kristus dan mengerti tentang kebenaran, kita bekerja di dalam kantor atau di dunia sekuler, kita wajib menjadi dampak. Bagaimana kita supaya menjadi dampak? Ya tentunya di dalam Kolose yang nggak asing lagi ya, di Kolose 3 ayat 23 24 sampai 24. Ya, apa yang kau perbuatlah seperti untuk Kristus ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ya. Ya, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Nah, ini disinilah menunjukkan bahwa di dalam Kolose ini ya karyawan yang berintegritas. Kalau lagi saya bilang karyawan yang berintegritas itu adalah salah satu mutu atau sifat dari kita pribadi karyawan itu ya di dalam kantor menunjukkan atau memiliki potensi kemampuan kita untuk bekerja. Kita tunjukkan kepada karyawan di sekitar kita. Jangan mau cari muka, tunjuk sama bos doang. Itu loh. Tunjukkan sikap kita di dalam baik di dalam karyawan, di dalam teman-teman kita maupun di dalam bos. Tunjukkan bahwa kita ini mempunyai integritas, memiliki kemampuan. Karena kalau kita sudah menunjukkan ya kemampuan, itu pasti ya orang lain melihat bahwa kita ada pancaran. Pancaran apa? Kewibawaan. Ada kejujuran kalau kita berintegritas.
Jadi di dalam Kolose ini ya 3 ayat 23-24 ya, sekali lagi saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah itu dengan tulus hati. Lakukanlah itu dengan tanggung jawab. Kebanyakan ya maaf kata ya dulunya ya pegawai negeri ya jam 8 masuk, woi jam 2 udah pulang. Maaf nih pegawai negeri, ya perlu dikoreksi. Tapi yang sekarang nggak tahu lah ya. Kalau ada kadang dia bilang berkeliaran di mall. Wah, cocok tuh kalau bisa di sweeping aja itu yang pakai Pemda itu. Mohon maaf kalau ya pegawai-pegawai negeri ya harus bertanggung. Apalagi kita ya kamu yang mempunyai ya karakter orang percaya, tunjukkan sikapmu dong. Jangan makan di mall, solari. Makannya di situ, ketawa ketiwi. Pulang jam 2 pulang. Mohon maaf nih, kalau memang kita kena firman Tuhan ini, ya bertobatlah. Arahkanlah itu. Ya, jadi berintegritas itu adalah kunci ya untuk karyawan. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu? Berintegritas itu artinya kita melakukan dengan jujur dengan adil. Tidak melakukan ya tilep sana tilep sini, penipuan atau KKN. Menghormati hak orang lain. Ya dulu juga kan ya maaf ya saya juga sekali lagi nih pegawai negeri nih, saya kok bisa ketekan di pegawai negeri juga nih ya, di kelurahan salah satu dulu sekarang enggak, ya udah lumayan udah pakai elektrik ya, udah pakai mesin, sekarang udah cetak. Dulu ngurus KTP aja ampun dah ya, siapa yang udah pensiun tuh udah pengalaman lah, yang sekarang ini nggak tahu dah ya. Sampai kita ini bikin kata pengantar aja dari RT RW. Itu harus ada kota amal tuh. Mohon maaf sekali lagi. Ya, untuk karyawan-karyawan khususnya pegawai negeri. Ya kalau karyawan swasta baik-baik memang. Ya, menghormati hak-hak orang lain, bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Inilah yang disebut karyawan yang berdampak, yang mempunyai berintegritas. Poin yang kedua yaitu karyawan yang berdampak. Ya, yang sesuai dengan perikop judul karyawan yang berdampak, semua orang yang di dalam Timotius tadi dalam Kolose 3 ayat 23-24, di sekarang karyawan yang berdampak itu jadilah karyawan yang berdampak dalam 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. Semua orang yang berada di wilayah ya, misalnya kita ini ya dalam dulu ya, kita ini kan buruh kasar istilahnya. Kalau secara apa ya, untuk pekerja ya, buruh kasar atau pekerja kontraktor ya, di kontrak selama 3 bulan 6 bulan. Ya, kita sebagai buruh atau sebagai kontrak dari karyawan di kantor ya, kita harus mempunyai atau menghormati orang lain. Tunjukkan sikapmu, sikap kita di dalam kantor tersebut, bahwa engkau orang yang berdampak, orang yang benar-benar mempunyai kepercayaan atau integritas. Berintegritas, bahwa kau bermutu. Gitu loh. Sekali lagi, kalau kita bermutu, mempunyai sikap jujur, maka orang lain, teman-teman kita akan segan ngeliat kita. Bahkan bos kita, pemimpin kita, yang tadinya kita menjadi karyawan kontrak selama 6 bulan atau 1 tahun, itu bisa menjadi karyawan tetap. Jikalau kamu menunjukkan integritasmu, jikalau kamu menunjukkan teladan bagi di kantormu, tempat kerjaanmu. Nah, ini salah satu ya bagi kita yang orang yang percaya. Ya, contohnya seperti apa? Joseph atau Yusuf. Ya, seorang karyawan yang berdampak di Mesir. Yusuf orang nomor berapa?
Kedua, mulai dari perjalanan dia dijual, ya dibilang ditipu, ditipu saudaranya, dicabik-cabik, dimakan terkam harimau katanya kepada orang tuanya. Sedihlah orang tuanya. Ternyata Yusuf dijadi budak, dijual. Ternyata bagusnya dia di situ, dia bermimpi bisa melanjutkan ini. Sikapnya bahwa dia memang benar-benar orang yang berdampak, orang yang mempunyai integritas. Maka dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, inilah salah satu Yusuf, ya. Artinya di sini orang yang berdampak melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya, sesuai dengan proporsionalnya. Apa yang kita lakukan, pekerjaan yang sekarang ini, menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja. Tunjukkan bahwa kau akan menjadi orang yang menjadi berkat untuk rekan-rekan karyawan dan bahkan atasan kita. Dan yang berdampak ini adalah meningkatkan kualitas hidup orang lain. Artinya membantu bekerja sama dengan orang lain atau karyawan di sekitar kita. Misalnya satu grup kita di dalam pekerjaan kita, ya satu dengan yang lain. Khususnya ini untuk ini ya, asuransi nih, saling mendukung satu dengan yang lain, berikan support, semangat kalau di sini ya. Tunjukkan bahwa kita ini ya menunjukkan kualitas kita. Berikan kalau ini sekali lagi untuk yang pekerja asuransi ya, yang bosnya sebagai pemotivasinya ya. Jadi saya pernah juga di asuransi, jadi saya tahu juga ya. Tapi lama-lama kena ini juga, muntaber juga. Mundur tanpa berita. Kena muntaber. Ya itu. Jadi kita membawa atau meningkatkan kualitas orang lain. Tunjukkan sikap kita bahwa kita mempunyai empati. Terus orang yang berdampak ini atau karyawan yang berdampak yaitu membawa perubahan. Perubahan yang positif baik di kantor maupun di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu karyawan atau kita sebagai karyawan harus memuliakan Tuhan. Ya, kita yang harus memuliakan Tuhan, tunjukkan sikap kita. Sekali lagi saya mungkin sudah pernah juga ya, kita sebagai karyawan sudah saya tunjuk waktu berapa 25 tahun 25 ya, 2025. Saya tunjukkan kita sebagai karyawan, tunjukkan sikap kita bahwa kita mempunyai integritas dan yang berdampak ya, selalu memuliakan Tuhan. Pertama sekali kalau kita mau pergi kerja, ingat sebelum orang lain datang, kita terlebih dahulu datang. Dan di situ berdoa di kantormu. Kalau kau punya meja, berdoa kau di situ. Tunjukkan sikapmu bahwa kau adalah orang-orang pilihan Tuhan di dunia sekulermu. Berdoa, memuliakan Tuhan, doakan bosmu, doakan PT-mu atau perusahaanmu, doakan semua yang ada, karyawan-karyawan yang ada, atau teman-temanmu, rekan-rekan seprofesimu, harus kita doakan. Itulah salah satu kenapa kita selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Ini kuncinya. Kalau kita sering memuliakan Tuhan di kantormu itu, maka engkau sinar kemuliaan Tuhan itu, engkau akan mempengaruhi orang lain. Engkau akan berdampak. Engkau akan berintegritas. Yang kunci yang terakhir ini, karyawan yang memuliakan Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ya, baca di rumah aja ya. Waktu saya tinggal sedikit lagi nih ya. Bagaimana cara Paulus ya mengajarkan ini sebagai karyawan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita biar supaya berdampak bagi karyawan dan atasan. Yang pertama sekali yang saya dapatkan di sini,
harus taat dan hormat kepada atasan. Itu kalau kita lihat, ya saya minta waktu ini sedikit ya. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Karena di sini poinnya ini. Ya. Yang pertama tadi, taat dan hormat kepada atasan. Itu ayat 5 dan 6. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Taat dan hormat di dalam kantor itu, di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ayat 6. Ayat 6-nya di sini, jangan hanya di hadapan mereka saja. Jangan aja kau menunjukkan sikapmu kalau ada bos. Kau pura-pura kerja. Pura-pura inilah semua. Wah, begitu nggak ada bos, keluar merokok. Wah, nggak tahu udah ke mall. Nah ini, tunjukkan sikapmu. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Dan yang ketiga, melayani Tuhan. Artinya, sekali lagi saya bilang, sebelum kita orang yang sudah percaya, sebelum orang lain datang, jam 8, ya, jam 8, kita jam 8.20 atau 15, kita harus hadir di tempat itu. Ya, kita memuji-muji memuliakan Tuhan. Artinya, melayani Tuhan. Terlebih dahulu kita melayani Tuhan, mengucap syukur bahwa kita sudah sampai di kantor, minta hikmat, minta berkat, minta perlindungan Tuhan, agar pekerjaan kita memang benar-benar melakukan dengan setulus hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, ini ayat ketujuhnya ya. Ayat ketujuh di sini yaitu, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yang terakhir, ya, menerima penghargaan dari Tuhan. Menerima penghargaan dari Tuhan. Ini ayat 8. Bagian terakhir, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Kalau kita bekerja dengan baik, menunjukkan sikap dengan baik, dan menunjukkan integritas kita, ya, orang lain memandang kita, maka Tuhan akan memberikan dari berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Jadi sekali lagi, karyawan yang berdampak di sini harus taat dan hormat kepada atasan. Karyawan yang berdampak bekerja dengan sungguh-sungguh. Karyawan yang berdampak adalah melayani Tuhan, bukan manusia. Karyawan yang berdampak menerima penghargaan dari Tuhan. Karyawan yang berdampak merubah lingkungan kerja menjadi mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Karyawan yang berdampak mewakili bahwa kita ada hikmat Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, ada kita ini memiliki Kristus. Karyawan yang berdampak yaitu menghasilkan buah atau menghasilkan pekerjaan yang baik untuk perusahaan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dan puji syukur Tuhan,
kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, agar kami dapat berdampak di dalam pekerjaan kami. Dan bukan untuk atasan kami saja, tapi kami mau berdampak bagi karyawan-karyawan kami ataupun rekan-rekan kerja kami. Pimpin kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan, agar kami terus tetap setia kepadamu. Dan kami sebagai karyawan dan ataupun sebagai buruh, Tuhan ajarkan kami agar kami terus tetap memuliakan nama-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa kami mempunyai integritas yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Saud untuk firman-Nya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua, baik yang di Zoom maupun yang di Facebook dan juga di siaran tertunda YouTube. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Nani Wilahayati. Silakan Ibu Nani. Ya, makasih buat waktunya. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya akan mengumumkan saya akan mengumumkan ibadah Friday Service jam 12 sampai 12.40, minggu ke-1 dan ke-3 secara online, minggu ke-2 dan ke-4 secara online dan omset. Lokasi atau tempat di Cibubur. Yang kedua, program Sekolah Misi Terang Eklesia secara online, dasar sertifikat teologi, dasar lanjutan sertifikat teologi, dan evangelis bebas biaya. Pembelajaran dengan pengetahuan, konsep diri, keterampilan, usia minimal 20 tahun ke atas, pendidikan bebas. Bagi umat aktivis, rohani, dan pelajar dalam ilmu menginjil, teologi, dan penerapannya. Mari bergabung dan daftarkan diri Anda melalui 0811 969 1416. Pengumuman yang ketiga, program kursus Sekolah Misi Terang Eklesia secara online, dasar lanjutan sertifikat teologi atau evangelis bagi yang membutuhkan umat dan aktivis rohani untuk pemulihan ilmu bersaksi dan teologi dasar serta penerapan bebas biaya atau beasiswa. Yang berbeasiswa ya maaf. Usia minimal 20 tahun ke atas, pendidikan bebas. Mari daftarkan diri Anda dan mari bersama-sama bergabung dengan Terang Eklesia. Dan selanjutnya pengumuman Terang Eklesia mengundang Bapak atau Ibu untuk bergabung dalam doa fajar secara Zoom ya. Doa fajar setiap hari Senin sampai Jumat di jam 4 sampai jam 5. Doa fajar internal, doa fajar interaktif setiap hari Sabtu dari pukul 4 sampai 5.30. Boleh kita sebarkan informasi ini sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa. Selanjutnya, untuk yang membutuhkan doa kita, Terang Eklesia, sahabat doa, bisa sampaikan pokok doa Anda melalui atau YouTube atau YouTuber Terang Eklesia Ministry. Dengan Facebook juga bisa, dengan Ferdinand Terang Eklesia. Bisa juga melalui WA 08 58 13 96 9848 atau
0878 38 47 75 36. Pasukan doa tim akan berdoa untuk Anda. Mari bergabung dan terima kasih buat pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nani untuk pelayanannya. Saat ini kita akan dibawa doa syafaat oleh Ibu Evangelis Hari Suryati dan dilanjutkan dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat. Saya persilakan Ibu Hari. Ya, terima kasih Kak Evangelis Esther Monica. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukuran terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan kiranya menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, kami berdoa untuk para karyawan, kiranya Engkau memberkati para karyawan Bapak untuk bekerja dengan disiplin ya Tuhan. Hanya takut akan Tuhan saja, setiap pekerjaannya dilakukan dengan sukacita. Dan kiranya Engkau juga memberkati, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, yaitu Presiden, Wakil Presiden, hingga sampai jajarannya, anggota DPR, MPR, hingga sampai ke RT RW. Kiranya Engkau juga memberkati aparat pemerintahan ini Tuhan yang telah Engkau pakai ya Bapak, kiranya bisa bekerja dengan baik dan tercipta adil dan makmur kepada seluruh rakyat di Indonesia ini mendapatkan hak yang sama. Kami juga berdoa Bapak untuk saudara kami yang pada saat ini terkena banjir, tanah longsor. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semua, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap apa yang menjadi kebutuhannya Bapa, sehingga mereka semua juga mendapatkan hati yang sukacita, mendapatkan kegembiraan. Mereka juga tidak sendiri Bapa, bahkan masih banyak saudara-saudara kami yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Ferdinand Huta Barat, kiranya Engkau juga memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu Bapak. Engkau memberkati kesehatannya Bapak, Engkau lawat, Engkau jamah secara pribadi Tuhan, dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan seluruh organ tubuh Bapak, dan berikanlah kelancaran di dalam peredaran darahnya ya Bapak. Dan apapun yang dirasakan pada saat ini Tuhan yang empunya, kami yakin dan percaya Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan. Kiranya Engkau juga semakin memberikan kekuatan ya Bapa kepada hamba-Mu Pastor Ferdinand ini beserta Ibu Irma juga. Kiranya Engkau juga memberkati dengan damai, sejahtera dan sukacita. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor Saud Simamora. Kiranya Engkau juga memberkati Pastor Saud Simamora ini dengan berkat kasih karunia daripada Tuhan, dan pakailah Bapa secara luar biasa hamba-Mu ini Bapa di dalam memberitakan firman-Mu, sehingga setiap firman yang dibawakannya Bapa menjadi rema dan menjadi sukacita bagi yang mendengarkannya. Kiranya Engkau juga memberkati istri dan anak-anaknya Bapa di dalam pekerjaannya maupun di dalam pendidikannya. Kiranya Engkau juga memberkati Bapa kesejahteraan untuk seluruh keluarga. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Kak Evangelis Amel, Kak Evangelis Esther Monica, Ibu Nani Wilahayati, Bapak Andri Lukman Toko, Bapak Jasmine Hadi, Ibu Heti, Bapak Jamhari Kosnadi, Ibu Bapak Hutapeyan, dan Ibu Naomi beserta hamba-Mu Hari Suryati, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak semuanya Bapak di dalam aktivitas kami. Kami juga mohon kesehatan daripada Tuhan untuk kami semua Bapak. Kiranya kami berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami selalu Bapak dengan Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati kami di terang Eklesia Ministry ini Bapa, di mana kami melayani kami dengan segenap hati, dengan sukacita Bapa, karena yang kami layani adalah Tuhan, bukan manusia. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pelayanan di terang Eklesia Bapa, setiap kegiatan Engkau campur tangan ya Bapa, sehingga
di dalam pelayanan terang eklesia ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak tak lupa kami juga berdoa pada tanggal 13 hingga 18 Februari nanti anak-anakmu di terang eklesia akan pelayanan di Tasikmalaya. Kiranya Engkau juga memberkati kesatuan hati, Engkau memberkati cuaca yang baik Tuhan, Engkau memberkati juga kesehatan baik, sehingga di dalam pelayanan bisa berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk Ibu Nani yang akan pergi bersama timnya. Kiranya Engkau juga memberkati juga dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dan kami panjatkan ke dalam nama-Mu yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dunia seperti di berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami nyatakan kami siap menempatkan nama-Mu di atas segala kehidupan kami. Kami siap menempatkan nama Yesus Kristus Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Dan kami siap menempatkan kepemimpinan Roh Kudus di atas segala kepemimpinan yang ada di bumi. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Kami siap menerimanya dalam doa dan kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kedaulatan Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus, Tuhan kita yang esa, dan dengan segala apa yang ada padanya, Dia akan lebih lagi menyatakan keadilan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Terima untuk kasih. semua yang sudah menonton semua. Terima kasih pada tahu firman-Nya. Mohon izin tidak datang besok. Nani, Tidak Mama Naomi, Mama